Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ihi wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita rangkai di sore hari ini kecuali kata syukur, puji dan puja kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang gak mungkin bisa kita hitung satu demi satu. Maka yang ada hanyalah rasa syukur yang harus terus membalut hati kita. Sehingga Allah akan tambah dan terus tambah nikmat itu. Karena Allah yang menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah. Sehingga nikmat-nikmat itu akan semakin berkembang dan bertambah. Sehingga Allah cepat memberikan kita kebebasan yang hakiki dan memberikan masa depan yang cerah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang musibah dan masalah. Kita akan berbicara tentang musibah dan masalah. Dan kayaknya cocok nih. Gimana Bapak-Bapak, cocok apa enggak? Kalau saya lihat dari wajah-wajahnya ini cocok. Wajah-wajah banyak masalah dan musibah. Termasuk yang bicara. Kira-kira ada yang baper enggak kalau kita bilang kita banyak masalah dan musibah? Hadirin, banyak masalah dan musibah itu enggak negatif. Jadi enggak perlu baper. Enggak perlu tersinggung kalau ada orang bilang, kayaknya Bapak banyak masalah. Saya ingin tanya kepada jamaah sekalian, siapa manusia yang paling banyak masalah dan musibahnya? Hah? Coba. Yang paling banyak masalah dan musibah itu siapa? Kayaknya saya Pak Ustadz. Pak Ustadz belum pernah dengar aja masalah saya selama ini. Saya jamin gak ada di sini. Karena baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi, beliau menyatakan, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling banyak masalah, yang paling berat masalahnya, itu para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa? Tsumma salihin. Lalu yang berikutnya orang-orang soleh. Tsummal amsal fal amsal. Lalu yang solehnya di grade berikutnya dan di grade berikutnya. Jadi punya muka banyak masalah positif apa enggak nih hadirin? Positif. Karena kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak masalah itu para nabi. Lalu orang-orang soleh. Lalu yang berikutnya. Punya banyak masalah itu positif. Dan punya banyak masalah, salah satu tanda bahwa kita orang-orang soleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Jadi punya banyak masalah itu bukan masalah. Terus apa yang jadi masalah, Ustaz? Yang jadi masalah itu ketika kita punya masalah dan kita tidak tahu ilmunya untuk menghadapi masalah tersebut, itu masalah. Saya ingin tanya, yang membuat seseorang siswa nggak lulus ujian, kira-kira soalnya apa jawabannya? Hah? Nggak ada soalnya. Buktinya sebelahnya keterima di ITB, kenapa Anda nggak lulus? Jawabannya beda. Jadi bukan soal ujiannya. Tapi apakah kita punya kunci jawaban dari ujian tersebut? Apakah kita tahu ilmunya? Karena soal atau ujian sesulit apapun, kalau kita tahu ilmunya, tenang hadirin. Dan sebaliknya, ujian semudah apapun, kalau kita nggak tahu ilmunya, akhirnya nggak bisa jawab, atau kalau jawab salah, itu awal dari kebinasaan kita. Ya, kita ingat-ingat lagi deh waktu kita SMA. Saya ingin tanya sama bapak-bapak, dan ada juga ibu-ibu di sana. Dulu waktu SMA pelajaran yang paling susah, paling killer apa bapak-bapak, ibu-ibu? Penjaskes. Masya Allah, ini kutu buku semua kalau begitu. Sini penjaskes, sini apa tadi Pak? Matematika. Ibu-ibu? Fisika, Masya Allah. Kok sama kayak saya nih? Matematika atau fisika? Hari ini ujian fisika atau matematik. Ini bukan hanya pelajarannya yang killer, gurunya juga killer. Beliau kasih satu soal ujian saja. Ketika kita buka ujian, soal ujian tersebut, itu soal ujian susahnya minta ampun. Namun persis apa yang kita baca tadi malam pada saat kita belajar sampai jam 2:30. Walaupun mulainya baru jam 2 gitu loh. Jam 2 kaget bangun, lalu buka-buka buku setengah jam, bismika Allahumma ayat, tidur lagi. Tapi itu yang keluar. Belajar yang setengah jam itu yang keluar. Saya ingin tanya, kira-kira keluar dari ruang sekolah, mohon maaf, keluar dari, padahal saya sudah silent ini. Ya, ketika dia keluar dari ruang kelas, kira-kira nangis apa senyum nih hadirin? Senyum. Padahal ujiannya susah. Tapi karena dia tahu ilmunya, ujian sesuatu apapun itu simple. Sebaliknya, ujian semudah apapun, kalau kita lupa atau nggak pernah belajar, nggak tahu kunci jawabannya, maka kita akan keringat dingin, kita akan stres. Saya ingin tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berapa rumus luas trapesium? Coba, siapa yang tahu? Saya ingin tanya, ini ujian gampang apa susah? Level kuliah apa level anak SD? Level anak SD. Tapi karena terakhir kita baca tuh buku 40 tahun yang lalu, lu gak bisa jawab. Dan kalau benar-benar diujikan, dan itu menjadi syarat, misalnya bebasnya kita besok, mungkin kita keringat dingin. Ya Allah, lupa lagi nih. Padahal gampang nih, gampang. Cucu kita atau keponakan kita, anak kita yang SD bisa jawab. Karena kita nggak tahu ilmunya atau lupa ilmunya. Dulu sih 9 Pak Ustaz. Tapi kan udah nggak baca lagi. Makanya kesalahan banyak orang di dunia itu fokus dengan ujiannya tanpa mempelajari kunci jawabannya. Makanya dia nggak bisa sabar menghadapi ujian dan musibah
yang dialami. Karena syarat sabar itu Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 68. Allah berfirman, "Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra." Bagaimana Anda bisa sabar? Bagaimana Anda bisa survive? Bagaimana Anda bisa bertahan menghadapi ujian, menghadapi masalah sedangkan Anda tidak tahu ilmunya? Gak mungkin bisa sabar. Hadirin, ayat ini tentang siapa? Ayat ini tentang Nabi Musa yang salah menyikapi movement-movementnya Nabi Khidir. Karena syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Khidir itu beda. Bukan karena Nabi Musa nggak belajar, syariatnya beda. Nggak tahu ilmunya, akhirnya salah. Dan kisah panjang itu bisa kita baca di surat Al-Kahfi. Akhirnya karena salah terus, selesailah kebersamaan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Hadza firaqu baini wa bainak, kata Nabi Khidir. Ini akhir dari pertemuan kita. Sederhana saja hadirin. Kalau Nabi Musa tidak bisa mempertahankan kebersamaannya dengan Nabi Khidir karena tidak tahu ilmunya, bagaimana dengan kita saat menghadapi masalah-masalah hidup? Bagaimana dengan kita ketika kita menghadapi ujian, musibah? Kalau Nabi Musa aja nggak bisa, apalagi kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya sedikit pengalaman mengisi rutin di penjara. Tepatnya Pondok Bambu. Ada pembinaan setiap hari Kamis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 minggu yang lalu ada salah satu santri kita namakan santri mereka hadirin, karena penjara adalah madrasah kehidupan. Ada salah satu santri kita yang akan keluar, yang akan bebas Rabu pekan depannya. Jadi beliau bebas itu minggu lalu. Nah, pas kajian terakhir, saya bicara sama beliau. Ternyata beberapa waktu sebelumnya, itu beliau pernah ditawari keluar lebih cepat oleh seorang oknum dengan syarat membayar sejumlah uang. Tapi apa jawabannya? Kata beliau, saya nggak mau Pak Ustadz. Loh, kenapa nggak mau? Kan bisa lebih cepat ketemu keluarga. Kata beliau, karena cara keluar dari penjara ini pakai cara yang haram. Saya masuk sini karena saya banyak maksiat kepada Allah. Masa keluar pakai maksiat juga? Yang buat saya kesini itu maksiat. Kan Ustadz yang kasih tahu. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, apapun yang menimpa kalian itu karena kesalahan dan kekhilafan kalian. Gak mau saya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, beliau katakan, karena udah PW Pak Ustadz. Loh, PW? Iya udah PW. Maksudnya betah di sini? Betah. Kok bisa?
Di saat orang ingin melarikan diri, di saat orang pengen banget pulang dan bertemu dengan keluarga, kenapa Anda PW? Ustadz, sebelum saya masuk sini, saya nggak bisa baca Quran. Disinilah saya bisa fasih belajar baca Al-Quranul Karim. Dan ternyata baca Al-Quran itu tenang. Iya, tenang hadirin. Kan Allah yang berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang jika disebut nama Allah hati mereka bergetar. Ada sensasi hadirin. Ada ketenangan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila ayat-ayat itu dibacakan, dikaji, zadathum imana. Imannya bertambah, bukan galau, bukan depresi, bertambah imannya. Jadi kata beliau, ngapain saya buru-buru keluar dari sini? Justru kalau saya keluar dari sini saya khawatir. Jangan-jangan saya nggak bisa ngaji lagi di luar. Jangan-jangan saya nggak bisa nuntut ilmu lagi. Di sini kan enak, setiap Kamis saya nggak usah kemana-mana, ada kajian. Di luar saya nggak tahu. Lalu kita sampaikan, nggak, di luar tuh ada kajian banyak Bu di Jakarta. Ibu ya kalau ada kajian, saya khawatir saya nggak bisa istiqomah. Jadi bayangkan hadirin sekalian. Hadirin, di Pondok Bambu itu yang stres banyak. Yang mau bunuh diri udah lebih dari 1-2 kasus. Tapi ternyata di saat sebagian orang depresi masuk penjara, stres masuk penjara. Dan Pondok Bambu kan, aduh jauh lah dari sini lah hadirin. Ya jauh orang Pondok Bambu di Jakarta. Maksudnya kenyamanannya. Ini mah bukan suka miskin, ini suka makmur. Tadi saya udah tekankan, saya mau menekankan masalah sabar ketika masuk sini. Kayaknya harus menekankan masalah syukur deh di sini. Karena udah enak banget. Iya. Hadirin, di Pondok Bambu itu satu kamar itu 20-an orang. Itu kamarnya tipe 4L. Lu lagi. Kita tahajud itu bukan mencium tanah jempol kaki teman. Ya Allah. Tapi ini ibu gak mau pulang. Seneng dia. Ngapain sih pulang cepet-cepet? Pakai jalan yang haram lagi. Mendingan saya nikmatin di sini. Bisa sujud. Dulu saya gak pernah sholat Ustaz. Di sini tahajud cuma 4 rakaat. Kayaknya saya pendosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari lisannya. Saya hanya copy paste aja. Dan yang seperti itu banyak. Yang seperti itu baru satu dari sekian kasus yang menjadi pengalaman sedikit. Terima kasih Pak. Pengalaman yang tidak kita terlupakan. Hadirin. Beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu, hampir sama. Saat habis kajian kan ada sesi tanya jawab. Ada secarik pertanyaan sampai ke saya, karena pertanyaannya pakai kertas atau boleh langsung. Tapi mayoritas pakai kertas. Di kertas itu dibubuhkan begini, Pak Ustadz saya lagi galau. Saya pikir ada masalah apa? Saya lagi galau, beberapa hari lagi saya keluar dari sini. Allahu Akbar. Saya khawatir gak bisa istiqomah. Saya khawatir gak bisa taat kepada Allah. Saya khawatir gak bisa bertahan. Lalu tenggelam lagi dalam kemaksiatan.
Di sini saya banyak yang mengingatkan, ada kajian mendekat kepada Allah. Galau tuh hadirin. Di saat ribuan orang berupaya bagaimana nggak masuk penjara. Dan kalau masuk gimana secepat mungkin keluar dari penjara. Beliau galau pada saat mau keluar dari penjara. Hadirin, kenapa beliau galau? Beliau khawatir maksiat di luar. Itu begitu saya baca pertanyaan itu, yang terbesit di benak saya langsung ucapan Nabi Yusuf yang Allah abadikan dalam surat Yusuf ayat 33. Nabi Yusuf mengatakan, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada maksiat yang mereka ajak di luar sana. Allahu Akbar. Masuk penjara asal taat, asal nggak maksiat, asal nggak zina. Hadirin, Nabi Yusuf kan semi mau diperkosa, semi dipaksa. Bayangkan, semi dipaksa, terus maksanya enak lagi, nidurin istri Al-Aziz yang cantiknya luar biasa. Tapi beliau mendingan aku di penjara. Jadi begitu saya baca pertanyaan itu, dalam hati saya langsung berbicara, gak heran Nabi Yusuf mengatakan demikian. Wong di hadapan saya bukan nabi, bukan rasul, bukan ulama. Bahkan sebelum masuk sini dia gak jelas. Dia pendosa. Bisa ngomong demikian. Terima kasih banyak atas tehnya. Hadirin, satu kasus lagi, karena kita bicara tentang bidang yang sama, genrenya sama nih hadirin. Ada kasus masih di Pondok Bambu, itu ada ibu-ibu yang masuk ke sana dizolimi, dan saya yakin di sini banyak yang masuk ke sini karena dizolimi. Dan di mana-mana itulah dunia. Kalau mau cari keadilan itu di akhirat. Itu di akhirat. Ketika dizolimi di hari-hari pertama, itu dia merasa menjadi orang terdolimi sedunia, tertragis sedunia. Lalu dia belajar, dia mengkaji, dia mempelajari kunci jawaban saat menghadapi ujian-ujian hidup. Begitu pas keluar, apa jawaban beliau? Ustadz, saya bersyukur masuk ke sini. Saya bersyukur. Nggak tahu kalau saya nggak didolimi lalu masuk sini jadi apa saya sekarang. Sekarang beliau jadi ustadzah di salah satu wilayah di Jakarta. Dan terhormat hadirin. Sekali lagi saya bertanya, ujiannya sama. Ujiannya penjara. Musibahnya sama. Musibahnya penjara. Tempatnya sama, Pondok Bambu. Fasilitas sama. Kalau dihukum bareng-bareng sama. Celtic itu apa? Celticus gitu. Kalau satu sel ketahuan gitu ada masalah, terus satu sel tuh masuk Celtic tuh, Celticus. Karena di sana ada fasilitas tambahan ditemani oleh para tikus. Tapi kenapa yang satu pengen bunuh diri, yang satu bersyukur masuk ke sana. Yang satu pengen bunuh diri, yang satu nggak mau keluar hadirin. Sebagian menghalalkan segala cara biar keluar, yang lain menikmati hari-harinya di sana. Jawabannya ilmu hadirin, ilmu.
Ilmu, ini yang membedakan. Yang membedakan tuh jawaban dari soal ujian-ujian yang disampaikan. Itu yang membedakan. Ada yang ITB, ada yang UI, ada yang UNPAD, ada yang IPB, ada yang gak keterima. Oleh karena itu ini yang perlu kita sampaikan. Makanya saya sering tekankan di Pondok Bambu itu kan penjara wanita ya hadirin. Makanya kalau ibu-ibu bisa, kenapa di sini nggak bisa? Masa kalah sama ibu-ibu? Saya bilang, ibu dapat makan gratis itu penting. Tapi ibu dapat makanan, tahan berapa lama sih? Paling dibawa ke sel, nanti malam tuh udah habis. Yang ibu butuhkan untuk bertahan bertahun-tahun di sini tuh ilmu. Ilmu yang buat kita bertahan. Ilmu yang bisa membuat kita berubah paradigma. Hadirin, hidup itu tentang rasa, bukan apa yang ada di hadapan kita. Hidup itu tentang rasa. Saya ingin tanya, kalau orang Bandung kangen makan bakso, kira-kira kemana? Kemana hadirin? Bakso Akung ya? Masya Allah. Kalau orang Jakarta lagi main-main di Jakarta Selatan pengen makan sate ayam, kira-kira merapatnya kemana tuh? Santa. Kalau jam 2 siang atau jam 1 siang? Pertamina dong. Jam 1 siang Pertamina. Jam 3 udah ganti abangnya gitu. Pertamina. Hadirin, bakso Akung, saya heran sama handphone saya padahal sudah saya silent. Iya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wafatkan aja ya. Ya. Hadirin. Bakso Akung. Sate Pertamina. Bangkunya mewah enggak ngomong-ngomong? Sendoknya dari emas atau biasa-biasa aja? Ada batu safir enggak tuh di garpunya? Enggak ada. Fasilitasnya enak enggak? Biasa. Bahkan kalau ke sate Pertamina kita bawa apek. Kecuali masuk ke dalam terus sok-sok beli minuman di situ tuh. Tapi kenapa orang yang pencinta makanan sejati pilihnya bakso Akung, sate Pertamina? Kalau di Jakarta, ini kan banyak orang Jakarta juga ya. Bubur ayam Cikini, bubur ayam Barito. Kalau yang era 90 pengen gado-gado, gado-gado Bonbin. Bener gak nih hadirin? Ya. Itu kan fasilitasnya gak ada yang enak. Kenapa kita pilih ke sana? Karena rasa. Itu rasa. Bukan fasilitas. Bukan pernak-pernik. Bukan aksesoris. Rasa. Begitu juga dalam hidup. Masalahnya bukan di penjara atau di luar penjara. Masalahnya adalah bagaimana menemukan rasa sabar, rasa ikhlas, rasa ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menemukan rasa qanaah hadirin? Bagaimana menemukan rasa tunduk kepada takdir Allah Jalla wa ala? Mau di dalam penjara, mau di luar penjara, kalau rasa itu nggak tumbuh, stres. Ya, saya sering sampaikan di Pondok Bambu, simple aja lah, data tuh nggak mungkin bohong hadirin. Kasus bunuh diri terbanyak dalam penjara atau di luar penjara? Di luar. Kenapa orang bunuh diri? Stres, depresi, nggak punya harapan. Jadi kalau hanya yang penting saya keluar secepatnya. Tapi tidak ada rasa ikhlas kepada Allah. Tidak ada rasa iman kepada hari akhir.
ya balik-balik lagi. Tidak ada rasa tunduk kepada Rabbul Alamin. Maksiat lagi, dihukum lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah. Kenapa demikian? Karena itu tadi, setiap masalah itu karena dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu disebabkan dosa-dosa kalian, kecuali para nabi dan rasul. Dan gak harus kesalahan kita di kasus itu. Bisa jadi di kasus itu kita gak bersalah, kita korban, kita the right man on the wrong place. Tapi maksiat kita di kasus yang lain tuh yang ngundang tuh, gitu loh. Yang ngundang tuh yang di sana, di sini, di situ, gitu loh hadirin. Nah kalau kita nggak menumbuhkan rasa pendosa, lalu kita tumbuhkan lagi rasa taubat kepada Allah SWT, ya kapan mau selesai tuh? Ya nggak selesai-selesai. Hadirin, saya melihat ini adalah momentum buat kita semua. Ini bukan akhir dari segalanya. Hadirin, penjara ini itu sudah melahirkan seorang presiden, hadirin. Iya apa tidak? Ya, Bung Karno kan pernah di sini. Kamarnya nomor berapa? TA 01. Bener gak nih hadirin? TA 01. Dan beliau punya tulisan yang beliau tulis di tanggal 13 Mei 1931 dan masih ada sampai sekarang. Presiden. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi pekan depan, bulan depan, tahun depan. Hadirin, yang memasukkan Bung Karno ke sini itu Belanda. Siapa yang pikir merdeka 45? Kalau udah penjajah masukin tuh mungkin seumur hidup, mungkin mati di sini. Tapi ternyata takdir Allah berkata lain. Nelson Mandela ketika di penjara, orang kan nggak duga seperti itu. Presiden dia. Yang penting kita jalin rumusnya. Seaneh apapun dan sepekat apapun kabut di depan kita, kalau rumusnya benar, itu ujian terurai. Dan rumusnya Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki. Ini menarik. Ini bottom line-nya, ini yang harus kita garis bawahi. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak kita duga-duga. Jadi jangan terlalu banyak mikir. Mikir tuh bagus. Tapi Allah kan udah bilang, nanti nih jalan keluarnya dari arah yang Anda gak pernah pikirkan. Nah, yang jadi masalah, Allah udah bilang, solusinya nih kalau Anda bertakwa, dari arah yang tidak pernah Anda pikirkan. Tapi bukannya alih-alih bertakwa, mikir terus. Gimana gue bisa keluar dari sini? Gimana saya bisa keluar? Loh, Allah udah bilang, yang penting takwa tuh. Nanti ada aja jalan. Yang penting takwa. Mikir penting tapi proporsional. Sebagaimana melihat penting, tapi kalau kita melihat maksain, mata bisa buta juga. Akal itu bagus dikasih oleh Allah untuk berpikir. Tapi sebagaimana telinga ada batas, akal kita juga ada batas. Kuncinya bertakwa kepada Allah. Kuncinya bukan di dalam penjara atau di luar penjara. Kuncinya ittaqillaha haitsuma kunta, kata baginda Rasulullah SAW. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada. Di dalam penjara bertakwa, di luar penjara bertakwa, itu sukses. Kalau hanya sekedar keluar, sebagaimana yang tadi dimention oleh Bapak host tadi, keluar juga penjara. Ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjaranya orang-orang beriman.
Makanya kalau kita ngajarin di Pondok Bambu itu, kita ganti istilah yang sudah yang keluar dan sudah menyelesaikan masa tahanannya, bukan bebas. Karena Nabi nggak mengatakan bebas. Nabi katakan dunia itu penjaranya orang-orang beriman. Bebas itu kalau ibu-ibu keluar dari penjara dalam kondisi nggak bernyawa, itu. Tapi selama masih punya nyawa keluar, nggak ada kata bebas. Karena dunia itu penjara. Ini yang dilupakan. Intinya bukan ada atau di sana. Intinya bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Intinya tentang rasa, hadirin. Hadirin, beberapa tahun yang lalu saya menjenguk seorang jamaah. Beliau terkena kanker tulang. Kanker tulang. Dan beliau berjuang melawan kanker tulang itu udah tahunan. Sampai di titik kanker itu udah kemana-mana. Dan sebelum beliau meninggal, saya masih sempat bertemu dengan beliau. Itu posisinya sudah sejajar begini tuh, hadirin. Sudah, jadi kalau kita jenguk, sebelum masuk kamar di briefing dulu sama istrinya. Nanti Pak Ustadz, kalau jenguk suami saya, Pak Ustadz yang menghampiri beliau, terus Pak Ustadz yang togokkan kepala di hadapan wajah beliau. Jangan sampai beliau nengok ke Pak Ustadz. Karena posisi beliau harus begini terus. 7 kali 24 jam harus begini. Kenapa demikian? Karena kalau nggak sengaja beliau nengok, mati. Karena tulangnya itu seperti daun dimakan. Kok dirayap sih? Kok daun dimakan rayap? Dimakan ulat, hadirin. Jadi udah begitu-begitu tuh, gerut gitu. Jadi kalau nengok, krok, meninggal. Dan Pak Ustadz jangan salaman, karena walaupun kita rasa itu biasa, kalau kita sentuh kulitnya sakitnya minta ampun. Ya Allah, hadirin, kita di sini udah kayak sorga kalau dibandingkan dengan kondisi beliau. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah setiap ada orang yang berkunjung dan menjenguk beliau, itu yang ceramah beliau, bukan penjenguk. Jadi sebelum yang jenguk bilang sabar ya Pak, itu beliau udah nasehatin jangan lupa sholat Pak, jangan lupa zikir kepada Allah, jangan lupa bertakwa dalam hidup. Itu kata istrinya, yang gak diceramain cuma Pak Ustadz aja, karena gak enak Pak Ustadz ustadznya, yang lain diceramain sama dia. Allahu Akbar. Tapi yang uniknya, ribuan orang di waktu yang sama dengan penyakit yang 1000 kali lipat lebih ringan dari dia stres. Stres, parno. Itu begitu flu langsung cek darah. Flu doang tuh cek darah. Nggak bisa tidur 2 hari 2 malam. Hadirin, kenapa? Lagi-lagi ilmu. Musibah itu, di setiap musibah itu ada mutiara. Untuk mendapatkan mutiara kita harus tahu ilmunya. Untuk mendapatkan mutiara di dasar laut harus punya ilmu nyelam. Harus tahu kerangnya yang mana yang nyimpen tuh mutiara. Nggak bisa setiap orang nyerem dapetin mutiara. Ini tentang ilmu, ini bukan tentang berapa lama masa hukuman kita. Kalau kita tahu, semua akan mudah, semua akan lancar, dan semua akan nikmat. Hadirin, oleh karena itu kita harus belajar. Kesempatan nih. Apalagi saya sempat dengar kegiatan di sini sibuk banget. Ada madrasah ada ya?
ada madrasah, ada kelas tahsin. Bahkan yang ngajar di sini punya sanad. Ya Allah. Itu target harusnya. Hadirin, sebagian ulama klasik itu ngafalin Al-Quran 1 hari 1 ayat. Dan dalam waktu 15 tahun hafal 1 Quran. Jadi kalau la qadarullah, kita di sini agak lama. Target bukan hanya baca ngatamin Quran, bukan. Targetnya hafal Quran. Kenapa nggak bisa? Bisa kok. Bisa. 1 hari 1 ayat. Masa nggak hafal 1 hari 1 ayat? Misalnya Al-Baqarah. Ayat pertama apa hadirin? Alif Lam Mim. Masa nggak bisa Alif Lam Mim 1 ayat 1 hari? Alif Lam Mimnya sih bisa Pak Ustadz. Temen-temennya itu yang susah gitu. Alif Lam Mimnya gampang. Itu yang temen-temennya. Apalagi ayat utang tuh Pak Ustadz. 1 ayat 1 halaman itu yang susah. Loh, kan hafalan itu ibarat pisau, semakin diasah semakin tajam. Tapi mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Orang-orang besar itu hanya bisa dipenjara fisiknya hadirin. Jiwanya nggak bisa dipenjara oleh manusia. Karena jiwanya hanya bergantung kepada Allah. Jiwanya hanya takut kepada Allah. Jiwanya hanya berharap kepada Allah. Kata Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim ketika di penjara, beliau mengatakan, apa makar yang ingin dilakukan musuh-musuh saya kepada saya? Karena kebahagiaan saya bukan terletak di istana. Kebahagiaan saya ada di dalam jiwa saya. Maka ketika saya ada di istana, saya bahagia. Dan ketika saya ada di sel penjara, saya bahagia. Karena kebahagiaan saya ada di sini, bukan ada di fasilitas. Yang jadi masalah kalau kita gantungkan kebahagiaan kita di fasilitas dunia, maka akan berakhir dengan cepat. Ini momen hadirin sekalian. Kita butuh ilmu. Dan di antara ilmu yang harus kita camkan, kita harus punya harapan. Kita harus punya harapan. Kita harus yakin masa depan masih bisa kita gapai. Ustadz kayaknya nggak mungkin. Saya di sini seumur hidup. Hadirin, tergantung cita-cita kita apa. Yang pertama, sekali lagi, seumur hidup kan hari ini kita nggak tahu ada perubahan kebijakan apa ke depan. Yang kedua, kalau la qadarullah seumur hidup, selama cita-cita kita surga, apa yang pupus dengan di penjara seumur hidup? Kalau cita-cita kita dunia, ya habis. Kalau cita-cita kita karir, habis mungkin. Kalau cita-cita kita misalnya eselon 1 dan sudah mungkin habis. Cita-cita kita bintang 4, mungkin karir kita sudah habis. Target kita jadi menteri, mungkin karir kita habis, mungkin. Tapi kalau kita punya cita-cita jadi penghuni surga, apanya yang habis hadirin? Dan itu inti dari kesuksesan. Sukses itu tergantung frame mana yang kita pakai. Kacamatanya siapa. Dan saya rasa satu masjid ini sepakat. Yang harus kita gunakan adalah konsepnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sukses menurut Allah dalam surat Ali Imran ayat 185, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itu sukses kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad faz, dia juaranya. Dia juaranya. Dan kalau cita-cita kita akhirat, kita dengan jutaan orang di luar sana sama peluangnya. Bahkan mungkin lebih besar kita. Karena godaan di luar secara umum lebih besar untuk bermaksiat, untuk berdosa.
dan waktu untuk ibadah di sini lebih banyak. Tinggal cita-cita kita mau kita bawa kemana. Tanamkan cita-cita hadirin. Tanamkan tujuan. Karena salah tujuan fatal. Nggak tahu tujuan fatal. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, naik maskapai internasional first class. Begitu masuk ke cabin langsung dikasih welcome drink. Abis take off, pilotnya buka pembicaraan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya Kapten Asep, pilot kalian pada penerbangan kali ini. Saya mau curhat sedikit, saya bingung kita mau kemana. Kira-kira nih, first class kita enak nggak tuh rasanya? Ini first class nih. Ada kamar mandi di sana. Chefnya depan kita. Request apa aja bisa. Semua perfect. Kecuali pilotnya nggak tahu mau kemana. Ini kan kaitannya sama bahan bakar. Nggak tahu deh. Silakan ibu-ibu bapak menikmati perjalanan ini. Gitu katanya. Bingung kita kan. Nah, kita ada di sini, tanya diri kita mau kemana nih? Gak ada harapan, harapan ada. Harapan akhirat jelas ada, harapan dunia sejarah sudah membuktikan dan di tempat yang sama. Presiden dari sini. Presiden. Nama baik saya hancur Ustaz. Enggak. Kalau Allah mau membuat manusia lupa pada catatan kita pada saat di sini, gampang lupa. Saya ingin tanya, dari yang hadir di sini, siapa yang tahu dari awal Bung Karno pernah di sini? Angkat tangan coba. Tuh, nggak semua. Mayoritas mungkin, oh ternyata ada Bung. Iya. Nah, itu yang membuat fakta sejarah itu tidak tercatat di buku-buku sejarah. Tidak diketahui oleh banyak orang. Itu siapa hadirin? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus rapot kita yang dianggap kurang bagus dari memori manusia? Allah kalau kan kita baca surat Yasin hadirin. Allah kalau mau segala sesuatu tinggal bilang kun fayakun. Jadi terjadi itu. Bisa, kenapa nggak bisa? Itu bagian dunia, akhirat sorga. Harus masuk sorga kita. Bahkan ini kesempatan. Kesempatan buat sholat. Kesempatan baca Al-Quran. Kesempatan untuk ngaji. Kesempatan untuk zikir. Kesempatan buat tahajud. Kesempatan untuk muhasabah. Kesempatan memperbaiki peran kita sebagai seorang suami. Sebagai seorang ayah. Mungkin dulu gak punya waktu sama anak-anak. Ini kesempatan menjadi pribadi yang baru. Karena target kita adalah surga. Surga hadirin. Surga itu penting. Hadirin. Kita sampai Isya apa sampai subuh ngomong-ngomong? Umar bin Abdul Aziz dalam beberapa buku biografi sebelum beliau naik sebagai khalifah, itu beliau meminta asistennya untuk belanja barang-barang keperluan beliau dengan kualitas yang bagus. Dan konsep ada harga ada barang. Barang bagus tuh mahal. Beliau nggak hidup hedon. Ya tapi perlu barang bagus dan harganya cukup tinggi.
sampai beliau jadi khalifah. Begitu jadi khalifah, tibalah saatnya belanja. Beliau kembali menitipkan uang ke asistennya untuk membelanjakan barang-barang keperluan rutin. Dan yang membuat terkejut asistennya, budgetnya jauh lebih sedikit daripada sebelum jadi khalifah. Harusnya kan jadi khalifah lebih berkelas lagi. Tapi enggak, nih budget lebih sedikit. Ditanya sama asistennya, kok kenapa budgetnya jadi sedikit? Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Ini luar biasa hadirin. Kata beliau, Mas. Tentu saja Mas itu dari saya. Umar bin Abdul Aziz nggak mungkin bilang Mas karena beliau tuh nggak bisa bahasa Indonesia. Ini aktualisasi saja, Mas. Tabiat manusia itu tamak, Mas. Kalau dia mendapatkan sesuatu, udah puas, dia nggak mau tetap main di level itu. Dia mau dapetin di atasnya. Pengen dapetin di atasnya. Pengen dapetin di atasnya. Betul nggak hadirin? Mobil lah, mobil. Ini nyebut merek nggak apa-apa ya, contoh aja. Saya ingin tanya, yang punya banyak mobil atau yang punya mobil kita di awal karir kita apa coba? Mobil di awal karir, awal-awal nih. Apa? Langsung Alphard. Waduh, repot lah. Apa? Mobil di awal-awal karir. Apa? Carry ya? Masya Allah, Carry. Kijang ya, Kijang apa? LGX, jantan gitu ya. Tapi itu kan zaman pas ya, ini zaman now kata orang-orang. Anggap aja Avanza. Itu ketika Avanza jadi mobil pertama yang dibeli pakai uangnya sendiri, senengnya minta ampun dia. Udah pakai Avanza tuh. Penghasilannya tambah bagus, rezekinya tambah banyak. Maka dia bosan dengan Avanza. Dia mau ganti. Kira-kira ganti apa? Agya? Gak mungkin. Dia ganti Rush. Ganti Rush dulu. Seneng banget dapat Rush. Bawa terus kemana-mana. Mereka orang paling kaya se-Bandung deh bawa Rush tuh. Seneng banget dia. Udah puas tuh. Dan income-nya tambah besar. Maka dia akan naik lagi. Innova. Apalagi kalau dia Toyota Mandit gitu ya. Dia Innova. Seneng Innova. Apalagi Innova baru sekarang. Puas Innova, berhenti di Innova? Enggak. Naik Fortuner. Senang Fortuner. Puas? Enggak. Naik lagi. Kalau dia pengen pindah ke sedan, dia naik Camry. Kalau dia pengen SUV yang lebih kecil, pakai Harrier mungkin dia. Udah puas tuh, naik lagi, baru naik Alphard misalnya. Alphard, kalau udah puas sama Alphard, saya butuh yang touring nih, butuh yang 4-wheel, Land Cruiser. Kira-kira gitu nggak hadirin? Ibu-ibu udah mulai bete dengerin mobil. Oke ibu-ibu, tas nih. Awal-awal karir pengen beli tas. Kira-kira beli apa? Ekspor, Alpine. Ngalamin gak sih zaman ekspor sama Alpine? Lalu ini resleting kita dipalak sama kakak kelas kita dulu. Kalau saya dulu begitu. Ibu-ibu beli doa misalnya. Iya bu ya. Habis doa dapat duit lagi beli LC. Bukan LV, LC, long champ.
Terus beli Longchamp, naik lagi, baru beli Hermes misalnya. Kan begitu ya. Jam tangan, bapak-bapak kan suka pakai jam tangan. Beli misalnya Swiss Army, G-Shock, lalu naik lagi. Sekarang yang lagiin misalnya Richard Mille gitu kan, gitu ya bapak-bapak. Begitu juga dengan saya, kata Umar bin Abdul Aziz. Sekarang saya adalah khalifah. Sekarang saya ada khalifah. Jadi saya begitu ini pengen ini. Nah sekarang saya jadi khalifah. Yang namanya khalifah punya semua. Mau apa punya deh. Nah jiwa saya kan tamak. Apalagi nih, next tuh apalagi? Ini udah mentok. Apa kenikmatan yang belum saya dapat? Kata Umar bin Abdul Aziz, ternyata jawabannya surga. Itu yang belum saya dapat. Yang lain udah, kekuasaan udah, wanita udah. Dan nikah dengan istrinya luar biasa. Bukan hanya cantik fisik, cantik batin. Istrinya ketika Umar bin Abdul Aziz naik jadi khalifah, itu memberikan semua hartanya ke Baitul Mal. Semuanya. Padahal itu harta pribadi sang istri. Anak-anak udah dapat, fasilitas ada. Apalagi nih, sorga yang belum. Sorga di atas. Kalau begitu saya mau itu. Saya nggak puas. Jadi kalau kita, dan banyak di antara yang mondok di sini, itu sebelum mondok punya semua. Sudah nyicipin, punya kekuasaan, punya jabatan, punya harta. Yang harus kita pikir, apalagi di atas sana. Kalau kita hanya berpikir mengembalikan nama baik saya, kan nggak ada kenaikan ya, bentok-bentok itu aja. Kalau kita hanya berpikir bagaimana menyelamatkan harta saya, berarti Anda nggak naik kelas. Orang-orang besar itu naik kelas, hadirin. Dan ketika kita sudah dapatkan kekuasaan dunia, berikutnya surga. Orang-orang besar itu naik kelas. Walaupun dengan naik kelas harus keluar dari zona aman. Tapi itu kenikmatan, tantangan bagi orang-orang besar itu adalah kenikmatan. Begitu dia stuck, dia mikir apa lagi nih? Benar gak sih hadirin? Iya kan? Seperti itu. Orang tuh pengen lebih. Antum di sini suka MotoGP nggak? Suka MotoGP? Pertanyaan saya, kenapa Rossi keluar dari Honda masuk ke Yamaha? Lalu dari Yamaha pindah ke Ducati. Orang-orang besar tuh butuh tantangan, nggak puas dia. Di Honda dia kan juara terus, tapi mentok udah, apalagi tantangannya? Kan dia naik dari 125, 250, 500, sekarang MotoGP. Saya butuh tambah lagi. Akhirnya pindah, biar mulai dari nol. Kira-kira gitu nggak? Oke, nggak suka MotoGP, suka bola. Pertanyaan saya, apa yang membuat Guardiola keluar dari Barcelona? Lalu pindah ke Bayern Munchen. Lalu Bayern Munchen pindah ke City sekarang. Hadirin, orang-orang besar itu pengen lebih. Dia bisa menjadi pelatih yang, dan dia sudah dapatkan itu, pelatih Barcelona yang paling banyak piala kan dia. Terus apa lagi? Saya butuh tantangan, saya butuh naik lagi. Maka dia pindah. Hadirin, bagi kita yang sebelum di sini udah punya semuanya, udah punya harta, pernah berada di lingkaran kekuasaan. Apa berikutnya? Dan tidak ada target berikutnya yang lebih indah daripada surga. Dan memang gak mudah, memang sulit. Sebagaimana Rossi begitu pindah dari Honda ke Yamaha, harus jungkir balik lagi. Tapi orang-orang besar demikian. Dan ini tantangan bagi kita. Itu pola pikir Umar bin Abdul Aziz.
Kalau saya hanya berpikir kekuasaan dunia, berarti saya stuck dong, kata Umar. Saya harus naik lagi, sorga. Itu. Nah, untuk masuk sorga gimana? Gak mubazir, makanya budget saya turunin. Berusaha hidup zuhud. Ingat, hidup zuhud bukan jadi orang miskin, tapi proporsional, sesuai dengan kebutuhan. Dan hati ke akhirat, bukan ke dunia. Ke sorga gimana? Banyak sujud, banyak zikir, banyak salawat. Ke sorga gimana? Jadi suami yang baik, jadi ayah yang baik. Mungkin sekali lagi dulu kita hanya menjadikan keluarga prioritas keempat, kelima, keenam. Sekarang prioritas pertama nih. Ku anfusakum ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dapat surga gimana? Jadi orang yang berakhlak mulia. Dapetin surga gimana? Sabar terhadap musibah dan ridho kepada takdir. Dapetin surga gimana? Maafin tuh. Maafin. Orang yang mungkin zalimin kita, udah lupain. Memang ngebalas tuh hak. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu bimithli ma i'tada 'alaikum. Barang siapa yang zalimi Anda boleh balas dengan cara yang setimpal. Tapi kita masih ingat ucapan Abu Nuaim, salah satu ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan, kalau Anda kalau Anda punya dendam, itu hak Anda. Tapi Anda nggak pernah menikmati hidup dan tidak akan pernah bisa tidur nyenyak. Kenapa Anda nggak berpikir untuk memaafkan? Dan Anda mulai lembaran baru. Dan kalaupun ada yang bisa disalahkan, salahkan diri kita. Karena mungkin ini karena kelalaian dan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kalau kita maksiat, yang kita maksiati kan Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Dan dia akan balas dari, nggak langsung lah. Ya terlalu besar lah Rabbul Alamin kalau mau ngebalas turun tangan langsung. Dia pakai makhluk-makhluknya. Sebagaimana kalau kita mungkin punya masalah sama orang besar di sebuah wilayah, lalu ketika lari pagi digebukin, bukan dia ngebukin kan. Anak-anak buahnya yang ngebukin. Nah begitu juga dengan apalagi Rabbul Alamin. Apalagi Allah Al-Azim. Kalau kita punya salah sama Allah nggak nyerang langsung dari pihak lain, dari musuh kita, dari kompetitor kita, dari lawan kita, dari gerbong yang berbeda dengan kita. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini kesempatan masuk surga. Apalagi bagi kita yang sudah pernah mendapatkan semuanya, maka next harus surga. Kalau next masih bicara kekuasaan atau jabatan atau harta, berarti kita nggak move on nih hadirin. Kita jalan di tempat. Dan ingat, orang yang orientasinya akhirat, dia akan dapatkan dunia juga. Nggak akan mati kelaparan. Nabi SAW bersabda, dan saya tutup dengan sabda ini, man kanatid dunya hammah farraqallahu syamlah. Barang siapa yang dunia menjadi orientasinya, dunia yang menjadi ambisinya, farraqallahu syamlah, Allah akan rusak tuh urusannya. Allah akan buat urusannya cerai-berai. Kita udah merasa ini udah bener, tiba-tiba ada manuver dari pihak lain, berantakan. Ternyata ada yang jebak kita. Kita dijadikan kambing hitam. Ada yang merangkap kita. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainaihi. Lalu Allah akan hantui kita dengan kemiskinan. Kita jadi parno hadirin. Khawatir kehilangan semuanya, padahal enggak juga. Khawatir hancur karir kita, padahal enggak. Itu tadi presiden dari sini.
Walam ta'ti minad dunya illa ma kutibalah. Dan dunia gak akan datang kecuali yang ditakdirkan. Jadi orang yang ambisinya dunia, kalaupun dapat dunia, ya sesuai takdir Allah aja. Gak nambah 1 rupiah. Gak nambah tuh. Mentoknya di situ aja. Tapi barang siapa yang akhirat adalah ambisinya, jama'allahu syamlah, urusannya dibuat mudah sama Allah, diberkahi sama Allah, urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Jadi bukan mati-mati kelaparan, dilempengkan. Wa ja'alal ghina fi qalbi, dan Allah kasih kekayaan di dalam hatinya. Kaya itu tentang rasa, bukan tentang angka. Kalau kita orientasi akhirat plong aja. Dan yang terakhir, dunia akan datang kepada dia dalam kondisi dunia itu hina. Kepake, tetap kepake di dunia. Itu kepake. Hadirin yang saya ceritakan, jadi ustazah sekarang dan dihormati, itu sebelum masuk penjara. Ini ibu-ibu ini gak dianggap sama sekali, gak dianggap. Tapi ketika dia jadikan penjara sebagai momentum dia belajar. Begitu keluar dipakai orang. Banyak orang minta dia ngajarin Al-Quranul Karim. Dan mana yang lebih baik daripada pengajar Al-Quran dan yang mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan mutiara dalam musibah kita. Dan ada sesi tanya jawab atau langsung? Ya, barang siapa ingin bertanya atau ada koreksi jika saya melakukan kesalahan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jemaah sekalian, ada yang ingin bertanya? Silakan Pak, jangan lupa menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kuncoro, Pak Ustadz. Saya ingin tanya sehubungan dengan isi daripada ceramah Bapak, bahwa kita mengalami katakanlah musibah ini tetap harus sabar, ridho, dan syukur. Tapi tentu kita harus juga tetap berharap bahwa kita bisa keluar dari tempat ini karena kita mengatakannya sebagai musibah. Pertanyaan saya sehubungan dengan ayat Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Permohonan sudah kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, jika engkau Muhammad ditanyakan tentang aku, jawab aku dekat, aku akan mengabulkan permohonanmu. Maka laksanakan perintahku dan beriman padaku. Apakah apabila memang kita doanya ini belum terkabul, artinya ketaatan kita kepada Allah serta keimanan kita masih kurang? Itu saja. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaan beliau, Pak Agus ya, Pak Ahmad Kuncoro, Ahmad ya. Pak Ahmad, pertanyaan yang sangat baik dan menajamkan pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan dan doa dari hamba-hambaku. Dan ayat ini dipertegas juga dalam ayat yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu. Surat Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Ketika kita udah doa,
kita udah sujud, kita udah angkat tangan, kita sudah merintih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kok belum ada tanda-tanda dikabulkan? Kemungkinannya hanya dua, hadirin. Yang pertama, kita belum memenuhi syarat diterimanya doa, atau masih ada penghalang. Masih ada penghalang. Ustadz, tapi syarat-syaratnya dan penghalang syarat-syaratnya sudah saya penuhi. Syarat tuh ini materi khusus ya, nggak mungkin kita jabarkan satu-satu. Tapi diantaranya syaratnya hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mentauhidkan Allah. Tapi kok belum dikabulkan Ustadz? Maka kemungkinannya kemungkinan yang kedua. Dikabulkan. Enggak Ustadz, dikabulkan. Tapi Allah punya 3 cara mengabulkan doa kita. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak ada muatan zalim atau memutuskan tali silaturahim. Jadi muatan doanya itu bukan sebuah kemungkaran. Bukan sebuah kemungkaran. Jadi kalau doanya kemungkaran jelas gak diterima. Itu penghalang doa kemungkaran. Contohnya apa? Misalnya orang yang lagi sakau doa, ya Allah, pertemukanlah saya sama bandar malam hari ini, ya Allah, saya udah gak kuat lagi, gitu. Minta karena bandarnya pulang kampung misalnya. Nah ini mungkar. Ya Allah, saya pengen tidur sama wanita itu tapi belum cocok harga. Luluhkan hatinya ya Allah. Ya Allah, luluhkan hati. Dia minta 5 juta, malam ini saya cuma 2-3 juta. Gitu, itu gak boleh, haram. Jadi intinya selama doanya bagus, Allah akan ijabah dengan 3 cara. Cara yang pertama kata Allah, an yu'ajjila lahu fid dunya. Allah akan kasih permintaannya di dunia. Minta mobil dikasih mobil oleh Allah. Minta rumah dikasih. Minta jabatan dikasih. Minta anak dikasih sama Allah anak. Jadi dikasih itu, minta bebas, dibebasin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu bukan satu-satunya cara dikabulkan. Masih ada 2 lagi. Yang kedua, an yaddakhira lahu fil akhirah. Allah nggak kasih di dunia, tapi Allah simpan sehingga Allah berikan di akhirat. Ada orang minta rumah sampai meninggal tetap jadi kontraktor, ngontrak sana ngontrak sini. Tapi Allah kasih istana di surga. Allah kasih istana di surga. Ada jomblo minta istri gitu. Ternyata meninggal dalam kondisi jomblo. Allah akan nikahkan dengan bidadari nanti di sana. Masya Allah. Makanya semangat jadi jomblo. Kok jadi begitu kesimpulannya Pak Ustadz. Iya. Iya kan enak. Enak kan dua-duanya. Nikah di dunia juga di sana juga dapat ya. Jadi ditaruh di akhirat. Loh kenapa gak di dunia? Karena Allah tahu kalau dikasih ke dunia gak bagus buat dia. Jadi error dia. Jadi tergelincir lagi, gak istiqomah. Nanti kalau dikasih gak sujud lagi sama Allah.
Ada misalnya ada seumur hidup lalu mengajukan PK, lalu rajin tahajud, rajin doa, qadarullah gagal lagi. Dan akhirnya dihabiskan sisa usianya di sini. Allah ganti dengan di akhirat. Kenapa? Karena itu tadi Allah tahu kalau dia keluar ini nggak bagus buat dia. Atau mungkin dia celaka di luar sana. Musuh-musuhnya ngincar dan nunggu nih, begitu dia keluar dihabisin. Dijaga sama Allah di sini. Kalau di sana enggak. Allah tahu yang terbaik buat kita. Lalu yang ketiga, kata Nabi SAW, doanya nggak dikasih, tapi Allah ganti dengan menghindarkan dia dari sebuah bala yang seharga atau senilai dengan doanya tersebut. Contoh, dia minta rumah. Rumah harga berapa? Harga 10 M. Gak dikasih sama Allah. Tapi tanpa dia sadari, 2 tahun lagi, dalam catatan takdir malaikat, itu dia CA stadium 4. Dan penyakit itu menguras dana 10 M atau lebih misalnya. Dan itu komplikasi ya, CA inilah, lalu ngerembet ke sinilah, mungkin ada gagal ginjal. Akhirnya karena dia minta itu, gak dikasih, tapi dia dihindari dari penyakit CA tersebut. Nah yang jadi masalah kan kita nggak tahu tuh, nggak pernah baca buku catatan takdir malaikat. Akhirnya asumsi, nah itu asumsi Allah nggak ngabulin, Allah nggak mengijabah. Akhirnya buruk sangka dengan Allah, suudzon. Padahal Allah sudah siapkan gantinya di akhirat, atau Allah palingkan dia dari masalah yang lebih parah atau yang senilai. Itu tadi begitu keluar dihabisin. Dan kan kita tahu lah, banyak kasus begitu. Begitu keluar dihabisin di luar. Iya. Dan data itu mungkin lebih banyak dari data saya. Maka ini kaedahnya hadirin. Al khairu khiratullah. Yang terbaik itu yang dipilih sama Allah, bukan yang kita minta. Maka ketika kita minta sesuatu dan Allah tahu ini nggak bagus atau ada yang lebih bagus dari itu, Allah cancel dan Allah kasih lebih bagus. Gitu hadirin. Begitu. Ada orang yang di desanya cuman ada Avanza. Dia nitip sama sahabatnya udah sukses besar. Saya mau Avanza, ini uang. Sama sahabatnya dibelikan Innova. Karena dia nggak ngerti Innova, karena di desa cuma Avanza, dia marah tuh. Saya kan pesan Avanza tuh, Avanza keren banget. Jangan marah dulu, ini lebih keren lagi. Cuman Anda nggak ngerti. Dan jadi masalah kalau gitu kita bisa apple to apple. Kalau takdir kan karena takdir adalah rahasia Allah, kita nggak bisa tahu tuh. Nah yang penyakit kita nih itu selalu kalau ada masalah kita berpikir kemungkinan terburuknya, bukan mohon maaf. Kalau ada masalah kita selalu berpikir kemungkinan terbaiknya, bukan terburuknya. Jadi contohnya gini, kalau kita ada 2 opsi nih, misalnya dari Cikampek mau ke dari Bekasi mau ke Soekarno-Hatta. Ada 2 opsi, lewat Tanjung Priuk atau lewat Semanggi. Kita putuskan lewat Semanggi. Ternyata macet.
Terus kita ngedumel, tuh kan macet, coba lewat Tanjung Priok. Apalagi kalau ada Waze kan cek-cek Tanjung Priok, tuh kan lancar, coba lewat Tanjung Priok. Hadirin, padahal lewat Tanjung Priok tuh belum tentu duluan nyampe. Tapi kan lancar Ustadz, iya lancar. Kalau ditabrak dari belakang, pas lancar ban mobil pecah, gitu. Nggak ke Suta akhirnya, ke karet pivak gitu, mati dia. Jadi selalu coba begini. Anda kan belum ngalamin, jangan sok tahu. Allah itu udah paling baik deh. Nah kayak gini nih kita ingat Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian anggap buruk itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya, yang kalian anggap baik itu buruk buat kalian. Solusinya apa Ustaz? Closing statementnya, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kalian nggak ngerti apa-apa. Bisa jadi kita di sini selama beberapa tahun itu diselamatkan oleh Allah. Karena kalau pada hari-hari ini kita di luar, kita tetap berkarir, kita berada di posisi kita, itu makarnya lebih dahsyat lagi. Tapi kan masalahnya kita nggak bisa nyontek lauhul mahfuz. Jadi suudzon sama Allah, buruk sangka. Ini kalau saya nggak kena kasus ini, karir saya begini, belum tentu. Bisa jadi di kerjaan lebih parah lagi, atau kena, atau memang kita khilaf, kena kasus habis sudah. Oleh karena itu, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu, kita nggak ngerti apa-apa. Ketika Allah takdirkan kita di sini, di hari-hari ini, Allah tetapkan bapak-bapak sekalian menjalani hari-hari ini di dalam penjara. Maka ini yang terbaik buat kita. Di luar tuh nggak baik, cuman kita nggak tahu aja. Makanya percaya sama Allah. Kita suka bingung. Kalau sama manusia kita bisa percaya, kenapa sama Allah nggak bisa percaya? Manusia tuh bisa tuh. Dokter suruh operasi, kita nggak nanya-nanya lagi tuh. Operasi. Bahkan pas lagi operasi dibius kita terima. Ada yang bilang, dok saya nggak mau dibius, saya mau pastikan semua safety. Saya mau lihat langsung. Enggak kan, bius. Itu nggak diubek-ubek tuh isi dalam tubuh kita nggak ngerti itu. Percaya tuh. Padahal belum tentu bertakwa kepada Allah. Belum tentu bertakwa. Dan kasus itu ada. Di bidang itu sendiri bilang ke saya ada. Ada. Tapi percaya. Tapi Allah yang nggak pernah nyakitin kita nggak percaya. Bahwa ini yang terbaik. Ada seseorang bilang, saya nggak tahu sudah berapa nyawa yang saya bunuh di meja operasi. Ya karena kesalahan saya gagal, tapi kan udah sign. Aman udah. Ya sebagaimana di semua bidang ada oknum. Dan ini bukan bermaksud apapun di misalnya bidang medis, semua bidang ada oknum. Bidang dakwah ada oknum. Bidang kesehatan, bidang politik, bidang ekonomi, bidang pertanian, semua ada oknum. Tapi kita percaya. Kenapa yang ini kita nggak percaya? Kita dikasih resep sama dokter, lalu kita tebus nggak? Kita tebus. Pas kita tebus, kita duduk manis di ruang tunggu, atau kita maksa masuk ke dalam untuk memastikan semua safety. Hah? Kita kan hanya nunggu di luar, di meja tunggu. Padahal itu kalau salah campur, mati bisa. Tapi percaya. Kenapa percaya? Karena yang ngerjain spesialisnya Ustadz. Tapi kan bisa salah. Ya tapi kan spesialisnya. Allah nggak mungkin salah kalau kasih takdir. Allah nggak mungkin kasih salah. Allah nggak mungkin salah. Allah itu alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling bijak? Hakim yang paling bijak. Jadi yang menempatkan kita di sini di hari-hari ini itu adalah hakim yang paling bijak. Gak mungkin salah. Percaya. Ini masalah rasa. Menemukan rasa percaya kepada Allah.
Dan yang terakhir, minta yang terbaik. Karena kita nggak tahu mana yang terbaik buat diri kita. Kita nggak pernah tahu apakah di sini atau di luar. Apakah PK dikabulkan atau PK ditolak. Apakah ada pengurangan atau nggak ada pengurangan. Minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau memang takdir kita cepat di sini, insya Allah nggak akan lupa. Ingat nggak? Ini sekali lagi, kalau bisa ya, salah satu materi yang dikaji dalam beberapa kali pertemuan di momen apapun lah ya, itu kisah Nabi Yusuf. Cocok banget. Itu kisah Nabi Yusuf tuh gue banget buat kita-kita di sini. Gue banget. Itu bagaimana, saya kasih bocoran aja ya. Bocoran nggak haram di sini. Tapi saran saya tuh dikaji dari awal tuh. Dan itu nggak mungkin dalam satu pertemuan. Ditadaburi biar kita yakin. Nabi Yusuf itu kan, itu mentafsir mimpi. Dan wanti-wanti ke temannya, nanti kalau kamu ketemu raja, bilang nih saya pentafsir mimpi. Oh iya, biar saya keluar. Lupa tuh orang. Pas ketemu gak bilang. Akhirnya jadi santri lagi di sana. Bertahun-tahun. Bukan Allah jahat, justru Allah punya planning yang lebih bagus buat Nabi Yusuf. Allah ingin Nabi Yusuf langsung bertemu dengan sang raja, lalu mentafsirkan mimpi sang raja, dan langsung diangkat langsung dengan sang raja. Karena kalau Nabi Yusuf direkomendasi oleh temannya, dia nggak akan ketemu dengan sang raja. Pada saat sang raja bermimpi dan butuh seorang pakar tafsir mimpi. Gitu, jadi bisa jadi ditundanya kita keluar oleh Allah, karena Allah punya planning yang lebih indah daripada planning kita. Cuman kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Dan saatnya kita percaya kepada Allah. Apalagi hadirin. Ginilah hadirin. Saya yakin di banyak penjara yang saya tahu, banyak yang masuk karena dikhianati oleh manusia. Maka jangan lagi kepercayaan kita mayoritas kepada manusia. Kita udah pengalaman nih. Kita percaya sama manusia, dikhianatin sama dia. Ini saatnya kita percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi percaya kita kepada manusia. Karena Allah nggak pernah mengkhianati kita, tapi kita nggak pernah percaya sama dia. Allah Ta'ala bisa, mungkin itu. Ada pertanyaan lain? Ya, mungkin ada yang lain, silakan. Ya, kami informasikan bahwa kita berbuka jam 6:17, sekitar 17:16. Nanti disediakan juga berbuka puasa, dan nanti setelah maghrib akan ada makan bersama, ya Pak Ketua. Kita makan bersama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Tad, kalau misalnya kita ingin mensyukuri istiqomah itu bagaimana Tad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mungkin satu lagi ya Ustadz, sekalian aja ya. Tadi itu dari pidana umum Ustadz, yang sebelumnya Pak Agus Kuncoro itu dari tindak pidana korupsi. Ini tipikor juga. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibah ujian. Tadi disampaikan oleh Bapak bahwa kita keluar itu tidak bebas karena dunia bagaikan penjara. Saya menyikapinya biar kita bebas. Jangan jadi hamba dunia. Jadilah hamba akhirat.
supaya sesuai manhaj Allah, supaya aturan-aturan Allah kita jalani. Nah, bagaimana menyikapi situasional kita di sini sudah istiqomah hingga menjadi hamba akhirat yang di luar. Kemudian saya ingin mencari mutiara hikmah. Apakah mutiara hikmah dapat kita dapatkan saat kita sedang ujian? Atau nanti setelah selesai semua? Atau kapan? Di mana mutiara hikmah itu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi itu namanya Agus, Ustaz. Yang ini namanya Pak Haris. Kita kira cukup ya? Cukup, nanti setelah dijawab oleh Ustadz, langsung bisa ditutup dengan doa. Supaya ada waktu untuk persiapan maghrib. Iya, terima kasih jazakallah khair atas pertanyaan yang kedua-duanya sangat bermanfaat dari Mas Agus dulu ya. Tentang bersyukur ya, mensyukuri istiqomah. Istiqomah dalam bersyukur, Ustaz. Oh, istiqomah dalam bersyukur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jawabannya langsung Allah yang kasih tahu saja. Karena kalau dari pemikiran saya bisa salah, tapi kalau langsung dari firman Allah nggak mungkin salah. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 62, "Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Dialah Allah yang menciptakan siang dan malam dengan segala dinamikanya, dengan segala pasang surutnya. Untuk siapa Allah ciptakan siang dan malam dengan segala pasang surut dan dinamika kehidupannya? Ternyata Allah ciptakan liman arada an yadzakkara, bagi orang-orang yang mau mengingat Allah, yang mau mengaitkan segala kejadian yang dia hadapi, dia kaitkan dengan Allah. Jadi setiap masalah itu langsung didirectkan ke Allah. Ada masalah, langsung ingat Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah Al-Hakim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Bijak. Gak mungkin kalau gak ada hikmah. Maka kita akan bersyukur. Dengan mengaitkan kepada Allah, kita akan ambil pelajaran. Kita akan ambil pelajaran. Itu sekaligus juga jawaban dari pertanyaan kedua tadi. Jadi gimana cara ngambil pelajaran? Apapun masalahnya, kembalikan kepada Allah. Yang buat kita stres, yang buat kita galau, begitu ada masalah, kita kembalikan ke manusia. Stres tuh. Begitu vonis keputusan diketok, kita kembalikan kepada Pak Hakim atau Pak Jaksa. Marah kita. Ini gak adil nih. Kita kembalikan ke manusia, kita bandingkan dengan mungkin pihak lain yang terlibat tapi gak kena. Oh itu jatuh tuh. Itu drop langsung. Kepada pihak yang kita duga adalah sutradara dari ini semua. Wah itu tambah sakit hati itu. Tapi kalau kita kembalikan ke Allah, enggak. Makanya Nabi Yusuf kan pelajarannya qala Rabbi. Itu yang pertama kali beliau sebutkan, Rabbi, ya Allah, Rabbku. Penjara lebih aku sukai. Semua dikaitkan dengan Allah. Semua dikaitkan dengan Allah. Hajar. Ya Allah, kita ini jauh lebih baik daripada Hajar. Kita ada di tempat yang luar biasa sejuk, nyaman,
Ini cozy banget ini loh, bener loh, Masya Allah. Kalau kita bisa syukuri, Hajar ditaruh di Mekah sebelum ada Zamzam Tower, sebelum ada Al-Baik, sebelum ada Bin Daud, sebelum ada Hilton, sebelum ada Pasar Seng, Masya Allah. Bahkan sebelum ada onta nggak mau tinggal di sana. Onta tuh nggak mau tinggal di sana, nggak ada air. Meninggalkan istri di tempat setandus Mekah artinya mati. Mati. Bukan vonis 20 tahun, bukan vonis 30 tahun, bukan seumur hidup masih bisa, masih banyak yang bisa berubah, masih banyak yang bisa dilakukan. Ini mati. Tapi bagaimana Hajar alaihissalam? Apa kalimat yang meluncur dari lisannya? Allahu amaruka bihada. Wahai suamiku, apakah Allah yang perintahkan engkau meninggalkan aku di sini? Meninggalkan aku dan anak kita, Ismail. Apa kata Ibrahim? Naam, iya Allah yang memerintahkan aku. Maka apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'una. Kalau gitu Allah gak mungkin menyia-nyiakan kita. Allah gak mungkin menelantarkan kita. Pasti ada hikmah. Pasti ada pelajaran. Pasti ada misi besar. Itulah alasannya kenapa orang-orang beriman setiap ada masalah yang meluncur dari lisannya adalah Ali Imran 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, engkau gak mungkin menciptakan ini, mentakdirkan ini tanpa ada alasan. Pasti ada hikmah. Gak mungkin Allah takdirkan saya nyantri di Sukamiskin tanpa ada alasan. Ini pasti ada pelajaran, pasti ada hikmah. Karena selalu dikaitkan kepada Allah. Dan benar, ternyata Hajar gak mati. Bahkan Hajar adalah awal dari cikal bakal bangsa Arab sampai hari ini. Dan dari beliau dan Ismailah lahirlah Nabi besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya percaya aja sama Allah lah. Yakin sama Allah. Liman arada an yadzakkara. Nah, setiap orang yang mengembalikan setiap masalah kepada Allah pasti akan dapat pelajaran. Orang kalau dapat pelajaran, ucapannya apa? Makasih. Kita diajarin sebuah ilmu. Kita akan ucapkan terima kasih. Makanya closing statementnya, au arada syukura. Kami ciptakan ini untuk orang yang selalu mengingat Allah dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci syukur adalah mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Itu hal yang sangat penting. Lalu melanjutkan pertanyaan beliau yang terakhir, kapan kita bisa tahu hikmah? Kapan bisa kita tahu pelajaran? Apakah pada saat kita ditimpa musibah? Atau H+1, H+2? Hadirin, pastinya pasti ada pelajaran. Selama kita sikapi dengan ketakwaan dan selalu kembalikan kepada Allah. Makanya ingat, apa firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Dalam Al-Baqarah 282 Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan ajarkan kalian. Jadi jalani masalah dengan ketakwaan, itu Allah akan ajarkan kita. Allah akan buktikan tuh, sehingga pelajarannya dalam banget. Pelajarannya dalam banget. Asal berani gitu loh. Asal berani. Contoh gini lah. Contoh
Misalnya contoh masalah haji. Ini pengalaman masalah haji. Nabi bersabda, Allah dan Rasulnya memberikan janji, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahu ma yanfiyanil faqra wa dzunub. Selang-selinglah antara haji dan umrah karena dua ibadah ini itu menghilangkan kemiskinan dan dosa. Jadi haji dan umrah itu menghilangkan kemiskinan dan dosa. Tahun lalu ada jamaah mau haji, tapi uangnya hanya cukup untuk haji yang nunggunya lama. Kalau ingin haji tahun itu juga, dia harus jual mobil. Mobilnya CR-V. Untuk dia jual sementara waktu biar bisa haji tahun itu. Terus nanya sama saya, gimana Ustadz, kan haji bagi yang mampu, apakah saya daftarin aja sesuai dengan uang cash saya, tapi mungkin nunggunya 5-6 tahun, atau harus jual? Saya bilang haji memang bagi yang mampu, tapi kan nggak ada perintah dalam Al-Quran harus beli mobil. Yang ada perintah berangkat ke sana. Kenapa mobil udah berapa kali ganti nggak pernah ke sana? Dan Nabi juga bilang ajilu, segerakan haji. Saran saya jual tuh. Terus saya kasih hadis itu. Nabi bilang, nih haji umroh, nih obat miskin, nggak mungkin bangkrut. Allah ganti. Oh gitu ya, bener tuh, dia daftar. Pas mau pelunasan, kita ketemu lagi, ini udah mau berangkat mau pelunasan. Ustadz masih ingat nggak? Waktu saya bilang saya mau jual mobil biar bisa haji tahun ini. Iya, saya ingat. Iya nih, saya udah mau jual mobil Pak Ustadz. Oh ya udah. Terus rencana mau ganti yang di bawah. Iya, saya rencana mau ganti. Ganti apa? Pajero Sport. Loh, kok lebih bagus? Jadi dia mau ganti CR-V dengan Pajero Sport. Artinya sebelum dia berangkat haji aja diganti sama Allah. Ini belum sampai Arafah nih, diganti. Jadi dia mau jual mobil, tapi langsung mau pengen ganti Pajero Sport. Diganti tuh. Itu bukan cash lagi tuh, gak tahu gimana tuh. Itu pra tuh. Nah, orang yang ngalamin langsung, karena dia berani gitu, dia dengar hadis, oh, saya percaya nih, ya udah saya mau jual aja biar bisa haji. Insya Allah ganti, beneran Allah ganti. Itu kan dapat pelajaran yang benar-benar menghujam, yang lebih kuat daripada 20 kajian mungkin tentang masalah ini. Itu maksudnya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang ngajarin. Dan kalau Allah yang langsung ngajarin tuh dalam tuh, itu bekasnya luar biasa. Oleh karena itu Allah pasti akan ajarkan kita, tapi nggak harus hari hanya kita tahu, nggak harus 1 tahun kemudian. Seperti Nabi Yusuf baru tahu bertahun-tahun kemudian. Ternyata begini jalannya. Kenapa beliau dibuang, diperjualbelikan, mau diperkosa, masuk penjara? Oh ternyata biar jadi penguasa dan nabi sekaligus dalam satu waktu. Itu prosesnya tahunan. Sabar dan percaya dengan Allah. Kaidahnya adalah bis-sabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan maka kedudukan yang tinggi dalam agama akan kita dapatkan. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga untayan yang penuh dengan keterbatasan ini bermanfaat bagi yang berbicara dan yang mendengarkan. Dan di akhir kajian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, As-Sami'ul Alim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Muhsin, Fa'alun lima yurid, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Agar Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan iman dan ketakwaan kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat,
memberikan kita rizki yang halal, berkah dan thayyibah, dan menerima amal ibadah kita. Kita meminta kepada Allah dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifat yang ula, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita bisa bersabar, agar kita bisa ridho, agar kita bisa lapang dada dalam menghadapi segala musibah dan ujian ini. Dan semoga ujian ini meningkatkan derajat kita, memutihkan khilaf dan kesalahan kita, dan memberikan kita husnul khatimah dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.